Selamat pagi seluruh siswa Bapak kelas 12 TSM. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran kita pengelolaan bengkel sepeda motor. Adapun materi yang akan Bapak sampaikan mengenai hukum ketenaga kerjaan. Tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu menjelaskan hukum ketenaga kerjaan. Pengertian hukum ketenaga kerjaan. Nah, jadi anak-anak, jadi di sini kita membahas hukum ketenaga kerjaan supaya kalian tahu ya, apabila kalian nanti bekerja statusnya sebagai tenaga kerja, kalian itu akan dilindungi oleh hukum. Ya, hukum yang akan melindungi tenaga kerja yaitu di Undang-Undang Dasar. Ya, di Undang-Undang Dasar nomor 13. Pengertian hukum ketenaga kerjaan sangat tergantung pada hukum positif masing-masing negara. Oleh sebab itu, tidak mengherankan kalau definisi hukum ketenaga kerjaan yang dikemukakan oleh para ahli hukum juga berlainan. Menurut A.N. Molenaar, ya, bagian dari hukum yang berlaku yang pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dengan buruh, buruh dengan majikan, buruh dengan penguasa, dan antara penguasa dengan penguasa. Menurut Ne van Asfeld, pengertian dari ketenaga kerjaan adalah bagian hukum positif yang tidak hanya meliputi hubungan kerja yang dilakukan di bawah pimpinan, tetapi termasuk pula pekerjaan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab sendiri. Menurut M.G. Levenbach, ya, hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja di mana pekerjaan itu dilakukan di bawah suatu pimpinan. Lalu menurut Esmok, hukum yang berkenaan dengan pekerjaan yang dilakukan di bawah pimpinan orang lain dan dengan keadaan kehidupan yang langsung berhubungan dengan pekerjaan itu. Selanjutnya, Profesor Imam Supomo mengartikan bahwa ketenaga kerjaan itu adalah himpunan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis, ya, yang berkenaan dengan kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. Lingkup laku hukum ketenaga kerjaan. Jadi, lingkup laku ketenaga kerjaan ini menurut J.H.A. Logeman, ruang lingkup berlakunya suatu hukum adalah suatu keadaan di mana kaidah itu berlaku. Jadi, ada 4 hal ruang lingkup hukum ketenaga kerjaan menurut Logeman. Yang pertama, lingkup laku pribadi. Yang kedua, lingkup laku menurut waktu. Yang ketiga, lingkup laku menurut wilayah. Yang keempat, lingkup waktu menurut hal ihwal. Nah, lalu lingkup laku pribadi dari hukum perburuan mempunyai kaitan erat dengan siapa? Ya, atau dengan apa yang dibatasi oleh kaidah hukum. Siapa atau apa yang dibatasi oleh kaidah hukum ketenaga kerjaan? Yaitu yang pertama, buruh. Ya, buruh, ya, itu dibatasi ataupun diatur oleh kaidah hukum ketenaga kerjaan. Buruh atau pekerja, mantan pekerja, serikat pekerja. Yang kedua, majikan atau pengusaha, organisasi pengusaha. Yang ketiga adalah penguasa atau pemerintah. Lingkup laku dari hukum ketenaga kerjaan menunjukkan kapan suatu peristiwa tertentu diatur oleh kaidah hukum. Dalam hukum ketenaga kerjaan ada peristiwa yang timbul pada waktu yang berbeda, yaitu sebelum hubungan kerja terjadi, pada saat hubungan kerja terjadi, sesudah hubungan kerja terjadi. Jadi di sini anak-anak, jadi ketika kalian nanti menjadi tenaga kerja, maka hukum ketenaga kerjaan itu akan berlaku, ya. Berlakunya hukum ketenaga kerjaan ini yaitu pertama sebelum hubungan kerja terjadi, lalu pada saat hubungan kerja terjadi,
lalu sesudah hubungan kerja terjadi, ya kita tahu kalau sesudah hubungan kerja terjadi, contohnya di PHK, maka dia akan mendapatkan uang, ya, uang tanda terima kasih kepada yang di PHK sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada hukum ketenaga kerjaan. Lingkup laku dari hukum ketenaga kerjaan menurut wilayah berkaitan dengan terjadinya suatu peristiwa hukum pada suatu wilayah yang dibatasi oleh kaidah hukum. Batas wilayah berlakunya kaidah hukum ketenaga kerjaan mencakup sebagai berikut. Yang pertama regional, yang kedua nasional, lalu yang ketiga internasional. Regional ini maksudnya bisa wilayah antar provinsi, bisa per provinsi, ya. Jadi kalau nasional itu sudah mencakup negara Indonesia. Kalau internasional itu sudah mencakup yang namanya hubungan dengan luar negeri, yaitu semua berkaitan dengan ketenaga kerjaan berdasarkan batas-batas wilayahnya. Nah, lalu selanjutnya anak-anak, tibalah kita untuk tugas. Ya, Bapak harap untuk materi untuk hari ini itu dilihat videonya, dipelajari videonya, lalu diringkas mengenai hukum ketenaga kerjaan. Lalu tugas 1. Apakah pengertian hukum ketenaga kerjaan menurut para ahli? Yang kedua, bagaimana kedudukan hukum ketenaga kerjaan dalam sistem hukum Indonesia? Yang ketiga, jelaskan hukum ketenaga kerjaan menurut konsep Pancasila. Jadi anak-anak, untuk materi pembelajaran hari ini sampai di sini, Bapak harap semua tetap semangat, jaga kesehatan, dan Tuhan memberkati. Jadi akhir kata Bapak ucapkan terima kasih.